mesti pakai ini niat. Sudah niatnya nawaitul usla min yaumi, nawaitul usla min yaumi apa? Min yaumi jumati. Maka ini ya sunatan lillahi ta'ala, saya mandi daripada hari Jumat. Nawaitul usla min yaumi jumati sunatan lillahi ta'ala. Jadi kalau mandinya kedunian maka tidak dapat pahala. Ya, sebab yang membedakan mandi basah dengan mandi tidak basah itu ada beda. Ya, mandi dengan mandi tidak ada beda. Semua namanya mandi. Orang habis bikin adik mandi juga. Ya, orang mau hadir Jumat mandi juga. Hari raya mandi juga, habis main bola mandi juga, habis maraton mandi juga, hujan mandi juga, air pasang mandi juga, mandi semua namanya. Tapi yang membedakan seluruh mandi itu adalah nih, ya, kalau dia berhadas besar, mandi hadas besar, besar pahalanya tuh, pahala mandi hadas besar lah. Ya. Kalau dia kedunian dan dapat pahala itu bernilai mandinya kan sama mandi biasa kan. Tapi kalau berniat, nah di situ ada nilai plus. Yang pertama ikut mandi, yang kedua ya melakukan amal yang ilmu. Nah bagusnya tuh. Yang ketiga membersihkan badan, mandi kan. Ya. Sebab kalau mandi saja dari dunia sabun sama-sama habis, ya kan? Sebungkus sabun habis, sampo habis juga sebungkus sama, air setengah drum sama. Tapi orang yang berniat dengan orang yang tidak berniat beda. Yang satu berpahala, yang satu ada. Nah, sunat mandi. Tapi sunat mandi hari Jumat ini kalau ingin hadir sholat Jumat. Ya, ingat kata kalau ingin hadir sholat Jumat. Tapi kalau dia sakit, mandi lagi tapi dia tak bisa pergi Jumatnya. Tidak sunat mandi hari Jumat. Kalau dia tak pergi atau dia waktu di Jambi, waktu ke Jakarta, tanda dia pergi Jumat. Aku semua di rumah bela tidak sunat mandi. Jadi sunat mandi itu kalau ingin menghadiri sholat Jumat. Ya. Kalau ingin menghadiri sholat Jumat maka hukumnya sunat mandi. Mandinya pilihan tadi ya. Kalau tidak hafal Arabnya rakit aja. Tapi bahasa Indonesia dalam hati saja aku mandi menghadiri sholat Jumat boleh itu atau saja aku mandi daripada hari Jumat karena Allah Ta'ala ya satu sunat mandi. Yang kedua membersihi badan dan daripada kotoran. Nah, hari Jumat itu dibersihkan badan. Sisingot yang panjang kata potong. Ya. Betis panjang potong. Rambut celewer di kuping itu potong. Nah, ya. Bulu apakah panjang potong? Ya. Apalagi kuku panjang, kuku jangan panjangkan. Kuku panjang potong. Ya. Tapi kalau gigi panjang, banyak potong. Kuku kalau panjang itu jadi sarang setan. Bulu ketiak panjang itu tempat bergantung setan. Bulu ketiak, ya cabut. Ya kalau dicukur gatal, tapi kalau dicampur tidak gatal ya. Kalau dicukur nanti tubuh itu gatal, gelisah kau gatal terus. Caranya mencabut apa? Pakai kapur. Kapur. Kapur kan? Tahu mesin dia. Apa? Kapur orang yang untuk minang itu ada orang minang.
Kau bikin kapur bisa tak? Kulit kerang itu dibakar jadi kapur tuh, kulit kerang lah. Nah itu kapur tuh untuk orang Minang tuh kayak Minang yang mulutnya merah lah, itu pakai kapur tuh. Kau pernah ada bidara tuh tak? Yang dikasih silang bidan tuh, yang pakai kuning kunyit tuh, itu campurannya kapur tuh. Nah kapur tuh sapukan ke bulu-bulu tuh ke tiang misalnya, itu mudah nyambutnya tuh di japuk. Bukan tiang tuh japuk kalau japuk lapuk, bujang lapuk, jadi enak dicampur. Sebab kulit tiang tuh kalau panjang itu tempat setan bermain-main. Jadi gantung serai tarjan tuh, pindah ke sebelah. Pernah di bawahnya. Ya. Jadi dicokor ya. Yang panjang-panjang rambut dicokor. Itu sunnah tuh bersih-bersih tuh. Yang ketiga memakai pakaian putih yang bersih. Nah, kalau hari Jumat cari pakaian, siapkan hari Kamis tuh siapkan. Hari Kamis tuh siapkan. Bagaimana cara menyiapkannya? Kalau kopiahnya kotor hari Kamis nyucinya. Jangan Jumat harus sempat kering ya. Ya baju disiapkan yang hari Kamis nyiapkannya. Oh ini aku pakai besok nih. Kalau rajin merancang seperti itu tuh namanya serius. Ibadah kepada Allah itu ibadah itu nomor 1, kalah semuanya. Main futsal kalah, main HP kalah, lah berkawan ngumpul bareng apalagi mabar itu kalah. Itu nomor 1 itu beribadah itu nomor 1. Nah fasilitas untuk ibadah apa dia? Pakaian bersih. Jadi menyiapkannya kalau nak Jumat hari Kamis menyiapkan kan. Kopiah disiapkan hari Jumat, maka khusus hari Jumat besok. Ya. Nabi itu kan pernah meninggalkan ibadah sampai bengkak badannya, kakinya bengkak, ada pernah meninggalkan ibadah. Bahkan Nabi mempersiapkan diri untuk beribadah. Allah menegur kepada Nabi, "Hai Muhammad, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang guring berselimut, qum fa'anzir, bangun, ya setelah bangun siap-siap untuk beribadah." Nabi lagi berbaring berselimut disuruh bangun beribadah. Qumil laila illa qalila, bangun kau separuh malam. Itu orang yang bangun itu sedikit orangnya. Nabi dia disuruh. Lalu Nabi sabar. Di ibadah itu sabar. Sebab kenapa? Di ibadah itu melawan nafsu. Makanya berat. Kita tuh melawan nafsu. Satu, yang kedua melawan setan. Nafsu kita tuh inginnya tuh nafsu senang-senang. Hendaknya main HP, hendaknya main futsal. Coba kau lihat, kau perhatikan di jalanan tuh setiap sore apalagi Minggu, orang tahan maraton habis asar tuh sampai jam 5 sampai jam 6. Habis semua asar tahan maraton berapa jam lah. Kira-kira apa yang dia dapat? Paling banter dia badannya kekar, paling sehat, ya lah. Tapi kadang sembahyang 5 menit dia belum tuh. Nah sembahyang malas umpama, tapi tidak nyebut orang yang senang tuh malas ya. Lari tahan, tapi sembahyang tidak tahan. Orang fitness misalnya ngangkat besi 100 kilo tahan, tapi sembahyang 5 menit tidak tahan, ya kan? Orang main bola tahan, lari 45 menit 2 kali lah, 2 kali 45 menit berapa jadinya? 90 menit. Tapi sembahyang 5 menit malas. Kenapa? Karena musuhnya nafsu. Kalau main bola itu menuruti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, bersenang-senang. Orang yang melawan hawa nafsu itu surga nanti memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai orang yang melawan nafsunya sehingga nafsunya kalah, jadilah nafsunya ke nafsu mutmainnah. Nah kalau sudah jadi nafsunya mutmainnah, tenang nafsunya kan,
irji'i, ayo kau sini, kemari. Bahasa Inggrisnya come here. Kalau bahasa Jawa tadi ya. Kesini. Lah, wadkhul apa? Ya ayyuhan udkhuli fi jannati. Masuk kalian ke dalam surgaku. Ya, masuk ke dalam surga. Nah, kalau sudah dia nafsunya tunduk, mau beribadah senang, ya. Orang yang ibadahnya hebat, hidupnya selalu diisi dengan berzikir kepada Allah, itu semuanya Allah tundukkan untuk dia. Ada kisah seorang pemanggang roti. Apalah pemanggang roti? Itu kayak yang dikasih suatu pemanggang roti, cuma gawiannya manggang roti. Tapi mulutnya subhanallah, ngambil kayu bismillah, subhanallah, astagfirullah, subhanallah, astagfirullah. Pada suatu hari, seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal, musafir lewat di kampung memanggang roti itu, pas lewat di kampung situ tengah malam. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal itu murid Imam Syafi'i. Dia hafal hadis itu 1 juta, dia hafal hadis 1 juta, berapa kitab 1 juta. Semasjid ini mungkin ada hafal dia 1 juta hadis dia hafal. Itu baru hadis, belum itu kitab yang lain. Satu masjid ini mungkin ada hafalan kita. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal kayak pemintanya murid Imam Syafi'i. Berjalan dia sampai di tengah malam, lewat di kampung orang jual roti nih, orang jual gembung. Nah, lewat. Dia pas itu udah malam, udah capek nih berjalan. Akhirnya beliau mencarilah tempat peristirahatan. Yang pas tuh tempat istirahat itu masjid lah, ya kan? Karena zaman dulu tuh tidak ada hotel, jadi carilah masjid. Begitu sampai di masjid, kaumnya sari-sari kaumnya udah boleh sini, balik kau, usah begitu sini, gelandangan gak usah tidur di masjid, dikuncinya masjid. Dia kan udah tahu kalau itu Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya Imam Ahmad karena diusir dari masjid setelah ibadah sembahyang situ, rencana guling di situ di emperan di mana, kada digulingkan oleh kaum masjid. Lalu beliau pergilah sampai di penghujung jalan, ketemu ya kursi-kursi geng gitulah, tempat-tempat santai, tempat duduk di bawah pohon. Beliau duduk di situ, numpang berbaring. Pas kebetulan tukang roti itu ada di situ, lewat di tempat yang Imam Ahmad bin Hanbal berbaring di situ istirahat. Lalu engkau bercakap ya, engkau dari mana? Aku ini dari musafir jauh, mau numpang tidur. Ke rumahku aja lah, kata tukang roti. Ke rumahku aja. Sampai akhirnya di rumah tukang roti berbaring lah. Kau dari mana? Dari sini mau kemana? Mau kesini. Oh, tadi mau kemana? Rencana kata dia aku mau tidur di masjid. Lalu diusir oleh kaum masjid. Aku tidak dibolehkannya tidur di masjid. Lalu aku mencari tempat di mana aku bisa berbaring. Nah, akhirnya sampai ketemu dengan engkau, dan aku berterima kasih dengan engkau. Berbaring Imam Ahmad, disiapkan tempat tidur. Berbaring. Di dalam baringnya itu tukang roti masih lama masak roti karena nak berjualan besoknya. Masak roti. Sambil masak roti tadi melempar kayu api, subhanallah, astagfirullah, subhanallah, astagfirullah. Semuanya pasti nggak disebutnya. Yang penting kalimat-kalimat zikir disebutnya. Imam Ahmad dengarkan terus sampai hampir beberapa jam di berbaring itu kan mau tidur, dengarkan nih tukang roti ini berzikir terus. Duduk Imam Ahmad. Ya tukang roti, apakah pekerjaanmu ini nih sebegitu terus setiap malam? Ya, kata dia. Inilah pekerjaan saya, memanggang roti dan membuat roti untuk dijual, mencari penghidupan. Dan sisanya bersedekah. Apakah engkau memanggang roti, bekerja setiap hari, selalu berzikir engkau? Kata Imam Ahmad. Ya, kata dia. Aku selalu berzikir, selalu menyebut Allah, selalu beribadah kepada Allah, bukan hanya sembahyang lima waktu terus sembahyang. Nah, apalagi kalau bersalawat, ya, benar. Tasbih,
Ya, bermotor tuh dari sini ke Parit Atong tuh 1.000 enak kan? Ya, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, lalu kata tukang roti itu deh, aku selalu berzikir katanya, dan Allah memuliakan aku dengan berkat aku berzikir. Satu pun kata dia, kada pernah doa aku kada dikabulkan. Apapun yang aku minta kepada Allah, karena aku ini beribadah terus loh, semua doa aku dikabulkan oleh Allah. Siko lagi aku berdoa yang belum dikabulkan. Apa doamu itu, kata Imam Ahmad? Aku minta kepada Allah dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Oh, rupanya doa terakhirnya yang belum dikabulkan Allah apa? Minta doa supaya dia ketemu dengan ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin, sama-sama kada kenal deh, laki-laki ini kada kenal Imam Ahmad bin Hambal. Lalu apa kata Imam Ahmad? Allah telah mengatur jalannya, bagaimana Allah mempertemukan engkau dengan saya. Kau tahu tak saya ini siapa? Saya ini Ahmad ibni Hambal. Aku inilah Ahmad bin Hambal. Rupanya apa? Saking hebatnya doanya, Imam Ahmad bin Hambal yang datang ke rumah laki-laki tadi untuk dijumpai laki-laki tadi. Jangan kau nyangka laki-laki itu membawa doa. Sebenarnya Allah menggiring Imam Ahmad bin Hambal, menggiring ke rumah laki-laki tadi supaya apa? Laki-laki tadi bisa bertemu dengan Ahmad bin Hambal. Berpelukan dia semalaman, ketemu dengan ulama besar. Iyalah, ulama besar saat itu seduniaan mengenal Imam Ahmad bin Hambal. Ya, seduniaan Imam Syafi'i dia kagum sama dia. Saking hebatnya, hafalannya tuh hebatnya, pintarnya tuh luar biasa. Ya, nah itu Imam Ahmad bin Hambal. Beliau pernah masuk penjara karena cambuk. Raja menyambuk tuh berselawat katok ini nih. Kada baju dipukul oleh raja di belakang. Saking kuatnya mukul, beberapa kali pukulan terpukul tali selawarnya di belakang. Putus tali selawarnya. Hendak tertelanjang beliau. Tertelanjang, tiba-tiba dari alam gaib datang tangan. Yang tangan itu tercipta dari emas, menangkap celana Imam Ahmad bin Hambal. Yang ada teluloi, yang ada kubur, ditangkap oleh tangan emas. Orangnya tak ada tangannya, cuma terbang. Ketika itu seluruh hadirin menyaksikan semuanya bahwa celananya Imam Ahmad ditangkap oleh tangan emas. Atau karamat beliau diantaranya diikatkan oleh tangan emas dari celananya, sehingga apa? Kata orang semuanya, kata masyarakat, berarti Imam Ahmad bin Hambal benar dengan pendiriannya. Berarti yang tukang pukul ini salah. Akhirnya berhenti dipukul, masukkan penjara saja. 2 tahun beliau kena penjara. Gara-gara apa? Gara-gara masalah hukum agama. Melawan raja, hukum agama kada sesuai dengan pendapat raja, ditangkap, dipenjarakan Imam Ahmad. Ya. Nih, habis jamnya. Lanjut dulu. Nah, jadi terus berzikir, terus berwirid, dan insya Allah doa semuanya akan dikabulkan Allah. Yang ketiga, yang keempat, mengerat kuku. Nah, hari Jumat tuh sunat mengerat kuku itu bagus tuh, keistimewaannya mengerat kuku hari Jumat. Aku udah ingat tuh, ya. Kalau hari Selasa, kalau hari Sabtu mengerat kuku kalau pada salah, siapa orang mengerat kuku hari Sabtu, maka orang tersebut jadi tomak dengan makanan, bencang makan, bangkrut nanti dia. Pinginnya tuh perutnya nak makan terus. Kalau hari Selasa ya jadi bodoh kan. Pokoknya hari Selasa tidak bagus, hari Rabu tidak bagus, hari Sabtu tidak bagus, hari Minggu kada bagus. Yang bagus tuh 3 hari Jumat. Hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Yang paling bagus tuh hari Jumat. Nah, urutan memotong kuku nih aku yang amalkan. Mulai dari telunjuk sampai kelingking. Kanan dulu di tangan kanan, telunjuk sampai keling, ditutup ibu jari tangan kanannya, kelingking telunjuk sampai keling ditutup dengan ibu
Nah, kemudian tangan kiri mulai dari kelingking, sampai ibu jari terakhir. Apalah? Telunjuk balik ke kelingking, balik lagi ke ibu. Kemudian tangan kiri dari kelingking sampai habis ke ibu. Jadi terakhirnya tangan kanan habis ke ibu, tangan kiri juga habisnya ibu jari. Alah, amalkan ya, potong buku dari segala. Jangan buasing potongnya, ikut seperti yang diajarkan oleh para ulama, ya. Supaya apa? Supaya amal kita tuh semuanya ikut Nabi. Kau duduk nih ikut Nabi, pakai baju ikut Nabi, motong kuku ikut Nabi, dihira ikut Nabi, berkameh ikut Nabi, semuanya ikut Nabi. Kalau hebat, kalau semuanya ikut Nabi, istighfar kita paling tidak keren. Yang kelima, berbanyak-banyak ibadah dari malamnya Jumat hingga siangnya Jumat. Banyak-banyak ibadah. Ibadahnya bebas lah. Habis sembahyang fardu baca Quran, Yasin, Waqiah, Tabarok, ya. Kemudian kalau bisa lagi baca surah Sajadah, baca surah apalagi Ad-Dukhan itu bagus dibaca. Ada banyak apa? Peringatan, hendaklah tiap-tiap orang Islam itu membesarkan hari Jumat. Nah, kita yang membesarkan hari Jumat dengan apa? Dengan berpakaian baik. Jangan buka aurat hari Jumat. Misalnya orang hendak mau hari lain, jangan juga sebenarnya hari Jumat. Janganlah dijaga hari Jumat itu, dihormati hari Jumat. Karena orang Cina ada mungkin menghormati hari Jumat. Orang Islam lah, agama lain tak mungkin ini menghormati. Kita lah yang punya hari itu. Nah, mereka menghormati hari mereka masing-masing. Kita hari Jumat itu hari raya, Sayyidul, jangan Sayyidul ayam. Ayam itu yang di rumah itu ayam. Sayyidul ayam, penghulu daripada segala hari, penghulunya hari, Pak. Ya. Hari rayanya setiap minggu orang Islam hari Jumat. Ya. Hari rayanya setiap tahun orang Islam itu bulan Ramadan. Kalau hari raya itu hari raya pinggiran, teman-teman. Hari raya Idul Fitri itu hari raya main-main ya. Yang ianya tuh bulan Ramadan orang Islam itu hari rayanya. Hari Jumat, malam Jumat itu yang betul hari raya tuh. Tapi kalau hari raya Idul Fitri itu hari raya. Kalau yang betul-betul hari raya itu malam Jumat, bulan Ramadan, itu yang hari rayanya orang Islam sebenarnya. Kenapa? Karena itu hebat-hebat tuh malam tuh. Malam hari raya Idul Fitri hebat aja juga. Cuman yang sering kita ketemu nih nah, diagungkan ya, dimuliakan ya. Kalau bisa baca burda malam Jumat ya. Baca maulid ke DWA. Ini maulid ini kalau mau ngamalkan setiap hari baca DWA paling lama kali 5 menit, baca tuh 10 menit lah. Baca coba alhamdulillah. Baca lu ngabur-ngabur. Tapi jadikan amalan. Cari waktunya. Kau lihat di setahun. Kau lihat pegang cakap aku setahun, tengoklah. Kau gawian, kau sukses, duit kau lancar, kau percaya aja. Tengoklah. Kau cari waktu, amalkan maulid setiap hari. Misalnya habisnya zuhur, paling lama tuh dia ulangnya itu baca paling 10 menit lah. Paling lama tuh. Apalagi kau sudah hafal, duduk sebentar baca. Tapi hari-hari baca. Tengokkan setahun. Tengoklah, cakap aku pegang dia. Ya. Semua apa yang kau hendak itu Allah kasih. Semua yang kau hendak itu Allah kasih. Aku sudah buktikan. Tapi aku lain maulid itu. Ya. Aku ada sholawat khusus. Apa yang aku hendak Allah kasih. Ya. Aku nak berangkat haji, Allah setorkan naik haji. Tak tahu duitnya dari mana. Ada kali ini apa duit. Aku nak begini, tak ada duit. Serupiah aku tak ada punya duit. Aku begini sekali begini.
ada duitnya. Nah ke toko tuh kayak mimpi aku ke toko. Sekali tak dapat buka toko. Nah bangun rumah kayak mimpi aku punya rumah. Sekali dapat bangun rumah. Sampai bini dua lagi. Ada bayang. Ya. Itu yang nampak-nampak aja tuh. Ya. Semua Allah kabulkan. Kayak laki-laki tadi ya. Coba yang aku ceritakan. Nah ketemu Imam Ahmad, Allah kabulkan ketemu. Bahkan Imam Ahmadnya datang ke rumahnya sendiri. Nah, ya, percaya aja. Pegang baca apa kau amalkan, tapi tiap hari baca, tengok setahun. Adik saya ngamalkan Maulid Habsyi 15 menit dia baca Maulid Habsyi. Aku tengok ya, duitnya tak pernah putus. Ada terus dapat duit, nasib satu nasib. Padahal dia diam di hutan, di kampung, ada dia dapat duit. Ya, jadi kalau ke pasar nih, datang ke rumah aku tuh, dia beli lauk kadang diburu naik mah. Apa yang 250 dia beli lauk, kau tetap beli lauk banyaknya, ya lah sesekali. Kalau aku masih pikir beli lauk 250.000 tuh, beli dia yang ketam tuh, wah besar 60. Beli ikan gurami bakar 70. Padahal dia sedikit pun tak ada punya kerjaan. Sekarang cuman baru dia buka warung misalkan. Dulu tak ada. Tapi duitnya nyetor haji sudah ada. Dua lagi bini malah nyetor haji. Tak tahu duitnya dari mana siapa ngasih. Yang diamalkannya apa? Habsyi. 15 menit dibaca cepat. Baca juga. Baca juga cepat. Ngebut bacanya. Kalau dia ulangnya itu merasa 10 menit tak sempat ya. Nah, kita baca belagu 20 menit selesai kan. Yang itunya Nabi Sallallahu Alaihi itu saya baca. Yang itunya aja Tarawih-tarawihnya itu baca. Nanti baru marhaban sesekali. Kalau enggak baca salawatnya boleh lah. Daun itu pun udah Nabi Habibi. Pegang baca apa Quran. Kalau amalkan maulid tengok setahun. Tapi kalau sebulan belum nampak lagi. Kau niatkan apa yang terkontak nak berbini, ada terdapat duit nanti. Sekarang berbini mana 30 juta. Kalau nak murah belakang tuh. Belum dikit. Nah, lewat jamnya wilayah kita sambung lagi. Nah, sembahyang sunat bersedekah